Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan paling terpenting adalah tetap setia menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita belajar kembali tema 1 organ gerak hewan dan manusia, di subtema 2 manusia dan lingkungan, dan kita belajar ke pembelajaran keempat. Dan kita akan mendalami kompetensi dasar pada muatan pelajaran IPS, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Dan pada muatan pelajaran PPKN, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan fokus belajar kita hari ini yaitu mengetahui kenampakan alam buatan dan bukan buatan, menyebutkan pulau besar di Indonesia, kondisi iklim di Indonesia, dan mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah paragraf, dan mengetahui nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mendalami materi tentang alam buatan dan alam bukan buatan yang ada di Indonesia, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Setelah kalian mengamati cuplikan tadi, coba sekarang amatilah keempat gambar penampakan berikut. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia, dan tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Perhatikan gambar pertama, termasuk kenampakan manakah ini? Ya, gunung merupakan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian gambar di sampingnya, apakah termasuk kenampakan alam atau buatan? Ya, betul. Sungai merupakan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian ada danau di bawahnya. Termasuk kenampakan alam atau buatan? Danau merupakan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Dan satu lagi ada bendungan. Apakah itu termasuk kenampakan alam atau buatan? Ternyata bendungan merupakan kenampakan buatan karena bendungan merupakan ciptaan manusia. Selanjutnya, tulis tugas kalian di buku tulismu, lalu buktikan hasilnya berupa foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Sekarang, coba amati bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jaya Wijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah menuliskan bentang alam secara umum pada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Semua ini sudah kita pelajari pada BDR keempat.
silakan buka kembali link BDR 4 pada channel Guru Izar Channel. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah atau di internet. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Gambar yang bagus ya. Jika kalian berada di Jakarta, maka inilah gambar Provinsi DKI Jakarta. Bentang alam secara umum, untuk gunung tidak ada alis ya. Dan untuk selanjutnya silakan kalian cari sendiri dan kalian dapat mencarinya melalui internet. Jangan lupa tulis di buku tulismu dan hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Kemudian kita perhatikan keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim, adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Nah, kalian sudah tahu kan? Nah, sekarang tulis jawabannya pada latihan tersebut. Tulis di buku tulis, foto, dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selanjutnya, kalian membaca teks yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Baca dengan cermat dan teliti dan temukan ide pokok yang ada pada setiap paragrafnya ya. Jangan lupa ditulis di buku tulismu. Kalian cermati dan pahami persebaran flora di Indonesia. Kalian dapat lihat kembali di buku paket yang sudah kalian pegang. Selanjutnya, kalian amati bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Nah, sudah tahu kan persebaran fauna di Indonesia? Pada tiap pulau berbeda-beda. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Contoh, fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian timur, dan fauna bagian Indonesia bagian tengah. Di bagian barat mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Di bagian tengah, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di bagian timur mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Di bagian barat banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Dan fauna Indonesia bagian tengah, fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Dan di bagian timur, mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemajat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Fauna Indonesia bagian barat banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Di bagian tengah, reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Di bagian timur banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang ada di bagian barat banyak dijumpai antara lain burung hantu,
elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Di bagian tengah, berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakatua, serta nuri. Dan di bagian timur, berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah pasangkan dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Silakan kamu buat di buku tulismu, lalu hasilnya buktikan dengan foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selanjutnya, mari kita menilai perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Contohnya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini merupakan tindakan yang baik. Berkelahi dengan teman merupakan perbuatan yang tidak baik. Bekerja sama, bergotong royong, membersihkan lingkungan merupakan tindakan yang baik. Bergotong royong membangun siskamling merupakan perbuatan yang baik. Membuang sampah di sungai merupakan perbuatan yang tidak baik. Jangan ditiru ya. Beribadah di tempat ibadah merupakan perbuatan yang baik. Menjenguk teman yang sakit merupakan perbuatan yang sangat baik. Berburu hewan sembarangan merupakan perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, kita baca nasihat berikut ini. Bagaimana? Kalian mau kan menjaga lingkungan bersama? Cintailah lingkungan Indonesia. Selamat belajar dari rumah.